Haleluya, puji Tuhan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat kita menjalani tahun yang baru 1 Januari hari ini 2024. Selamat pagi. Tuhan Yesus bersama kita. Hari adalah hari yang pertama di tahun yang baru 2024. Berarti 365 hari kita akan jalani selama tahun 2024. Itu kita saatnya berdoa pada pagi hari ini. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan, memberkati, melakukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dengan syarat kita mau dekat dengan Tuhan. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, hancur, kita binasa. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita kesasar. Tapi kalau bersama dengan Yesus, ada penyertaan yang sempurna. Nanti kita baca di dalam 2 Tafsir pasal 20 ayat 1 sampai 12. Pada waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan dengan Bani Moab dan Bani Amon, seperti dengan halnya kehidupan kita tidak terlepas dari peperangan, tidak terlepas dari tantangan. Namanya hidup penuh dengan pergumulan, dan kita tidak tahu di tahun 2024 ini apa yang terjadi. Tapi yang jelas, kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Itu mari kita mau selalu datang kepada Tuhan. Berarti masih jauh 2024 yang kita jalani 365 hari. Kita mau menyanyi malam kudus saja, berarti saya sedih. Kadang-kadang saudara mengingat kemarin kita menyanyi malam kudus minggu lalu. Berarti nanti bulan Desember 360 hari lagi kita akan menyanyi malam kudus lagi, berarti ya. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau selalu berharap dengan Yesus. Tidak ada kekuatan lain, hanya bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan dalam buku Tabernacle Glory salah satu kesukaan lagu saya ini, nomor 204. Saya atas nama keluarga, istri dan putri saya, segenap jemaat yang saya cintai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka awal 1 Januari 2024 ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan bersama kita. Oh Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, menjagamu Tuhan, jaga anaknya, amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap, Yesus besertamu, amin, haleluya. Yesus besertamu, haleluya. Manis dan senang lindungannya, menjagamu Tuhan Yesus, jaga kita anak-anak Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu.
Apa kau sakit di dalam hati, Yesus besertamu. Jangan tanggung sengsara lagi, Yesus besertamu. Amin, haleluya. Oh, Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis lindungannya, menjagamu. Tuhan Yesus jaga kita anak-anaknya. Dalam Yesaya 41 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ingatlah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau, akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, haleluya. Terima kasih. Yesus besertamu. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus besertamu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Engkau yang memiliki segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa dan hatiku, pikiranku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu yang maha kudus. Haleluya. Pimpinlah hidupku di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Ku mau setia dan taat kepada firman-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa Bapa. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan,
tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Immanuel, Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Mari pada kesempatan pagi ini, atas izin Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan hidup adalah peperangan. Tertulis dalam 2 Tarikh pasal 20 ayat 1 sampai 12. Kita membaca firman Tuhan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang minum. Lihat saudara, bangsa Israel, Raja Yosafat pada waktu menghadapi peperangan, menghadapi Bani Moab, Bani Amon, dia pada waktu mendengar berita, mari ayat yang kedua saya membaca. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, Yani dan Gedi. Yosafat mendengar berita. Pada waktu kita baca, Yosafat sudah berpengalaman menghadapi peperangan apapun, diakhiri dengan kemenangan karena ada penyertaan Tuhan. Tapi tidak terlepas Raja Yosafat menghadapi berita, ada lagi musuh, Bani Moab, Bani Amon. Jadi dikeroyok saudara. Apa yang terjadi? Mari kita baca ayat ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bangsa Israel menghadapi pecah dua saudara. Bangsa utara dan selatan. Dan ini bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat itu adalah suku Yehuda. Karena hanya tinggal dua saudara. Ya, bangsa yang pecah ada terbagi, dua bagian saya adalah suku bangsa. Ada Ruben, ada Bani suku Lewi, yang suku Simeon dan lain-lain itu ya. Pada waktu yang lalu kita pernah baca Israel kan dari nama Yakub, dari istri anak Lea, ya, dari istri anak Silpa, Bilha, ya, Rahel, semua punya anak, semua total 12, tapi pecah dua. Setelah Raja Salomo pecah saudara. Dan ternyata Tuhan izinkan Raja Yosafat untuk memimpin bangsa namanya suku Yehuda. Dan menghadapi peperangan itu, Yosafat menjadi takut. Sama dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun ini 2024. Secara manusia kita penuh rasa cemas, rasa khawatir. Seperti Raja Yosafat itu manusiawi. Bagaimana kita mensikapi sikap kita terhadap hidup ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Tapi ternyata Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini penting. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini 2024. Masih jauh harus kita hadapi 365 hari. Ini baru hari pertama. Oleh itu ini penting sebuah keputusan, sikap yang penting buat kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Terus berikutnya kita lihat, andalkan Tuhan, yaitu dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu punya tantangan pergumulan, mencari Tuhan dengan berpuasa, doa dan puasa. Seperti Tuhan bicara di dalam Matius 17 ayat 21. Tidak ada jalan lain selain dengan doa dan puasa. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Saudara. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Dunia ini sudah dikuasai si jahat. Ya. Kalau kita baca surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita masih hidup di dalam dunia. Berarti tidak terlepas dari tantangan. Tidak terlepas dari pergumulan. Tidak terlepas dari masalah-masalah pun bisa peperangan kita hadapi. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi hidup masa-masa pergumulan yang akan datang. Yaitu mari kita mencari Tuhan. Bila perlu dengan puasa. Ya. Terus berikutnya. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Gempar. Pada waktu menghadapi berita informasi, ada musuh akan datang. Tapi tidak mengambil keputusan yang salah.
bukan datang kepada dewa, bukan datang kepada dukun, atau datang kepada manusia siapapun, tapi Raja Yosafat, seorang pemimpin bangsa Israel suku Yehuda, dia mencari Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Berarti mari kita musyawarah ada dalam rumah Tuhan, ada bergumul karib dengan Tuhan. Ini penting, jangan sampai salah langkah. Ayat ke-6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Dahsyat, saudara. Langkah kedua, langkah iman, saudara. Langkah iman. Dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukan Kau Allah di dalam surga? Bukan Kau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan. Ini langkah iman. Statement-statement kita penting. Tunjukkan kepada kita punya Yesus yang besar, Tuhan yang dahsyat. Kan Tuhan berfirman dalam Ulangan 7:21, jangan gemetarkan mereka, karena Tuhan Allah yang besar dan dahsyat ada bersama kita. Ini penting statement iman. Terus berikutnya, bukan Kau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan memberikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan beri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Kau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin. Mari ini, saudara, suatu sikap yang positif dari Raja Yosafat. Bukankah Engkau menyertai kami, biarpun ada balas sampar, penyakit, apapun tidak peduli, saudara, menghadapi tahun 2024 ini. Tapi penting sikap kita, yaitu iman kepada Yesus. Berdiri ada di rumah Tuhan. Lihat ini, berdiri rumah ke rumah Tuhan di hadapan-Mu. Tinggal di dalam rumah ini, bersekutu dengan Tuhan, ini penting. Supaya kita jangan jauh dari Tuhan, tapi sikap kita mau ada di dalam rumah Tuhan. Selalu berdoa, mengambil persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan mendengar, sampai Kau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin. Punya langkah iman yang sungguh sama Tuhan. Ayat ke-10 sampai 12. Sekarang lihatlah bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ayat 12 yang terakhir. Ialah kami, tidakkah Engkau akan hukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk tidak menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Uriya sakala makaramaturiya sak. Yang ketiga, mari kita mensikapi hati yang rendah hati depan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apapun menghadapi laskar yang besar. Kami tidak punya kekuatan apapun menghadapi tahun 2024. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau andalkan Tuhan, mata kita, sikap hati kita tertuju kepada Yesus. Kita merendah hati sama Tuhan. Karena di balik kita teriak sama Tuhan, rendah hati, Tuhan akan berkarya, saudara. Seperti di dalam Keluaran 14 ayat 14 saya mau baca sebagai terakhir. Keluaran 14 ayat 14. Mari kita penting menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang datang. Tapi janji Tuhan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan jauh dari Tuhan, tapi dekatlah bersama dengan Tuhan. Berdoa. Mata kita tertuju kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Ada di dalam rumah Tuhan, artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini penting. Sikap yang penting yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Demikian buat kita pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang singkat ini, mari menghadapi tahun 2024 penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Tapi kita mau berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan tolong. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu padanya,
Serahkanlah seluruh persoalanmu. Datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak atasmu. Amin, haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Percayalah padanya, beriman pada Yesus. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ku percaya pada Yesus, ku serahkan pada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Serahkanlah padanya, percayalah pada Yesus. Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para jahat. Amin. Karena Engkaulah yang berpunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Amin. Selamat tahun baru. Selamat kita menjalani tahun 2024. Percaya, serahkan kepada Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka percaya, Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita, dan kita diam saja, yaitu membangun persekutuan di dalam rumah Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, laku dan setia, taatlah kepada janji Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin.